Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Solehah? Semoga sehat-sehat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Ismi dalam pelajaran tematik. Tema lingkungan sahabat kita, subtema manusia dan lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilman warazukani pahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Kompetensi dasar menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Sebelum kita membahas siklus air, apakah di sini ada yang suka hujan? Pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, itulah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi, awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun, lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk awan-awan yang kecil. Awan yang kecil tersebut semakin lama semakin membesar. Semakin lama semakin banyak terisi air-air, sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik hujan tersebut jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terjadi terulang-ulang. Nah, begitulah anak-anak proses terjadinya hujan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai siklus air. Secara umum, siklus pada air sering disebut siklus hidrologi. Siklus ini terjadi secara terus-menerus. Karena itulah air terus tersedia di berbagai tempat, karena sudah melalui siklus tersebut. Kunci utama dari kesuksesan sebuah siklus air adalah proses pemanasan air yang dilakukan secara alami oleh matahari. Barulah setelah itu lanjut ke tahapan berikutnya, sampai air mengalir ke tempat-tempat untuk dimanfaatkan. Nah, ini dia gambar siklus air. Pasti Ananda semua bertanya-tanya kan, bagaimana proses terjadinya siklus air? Di sini dapat terlihat gambar siklus air. Perhatikan dengan baik-baik ya Ananda semua. Proses siklus air ada 4 anak-anak. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, transpirasi. Dan yang terakhir, presipitasi.
Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau evaporasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Nah, proses tersebut disebut dengan transpirasi. Ketika awan terlalu berat menahan air di dalamnya, awan tersebut langsung mengeluarkan hujan. Ada hujan es, hujan salju. Ini disebut sebagai presipitasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi air kecil. Tetesan air ini bersama berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini disebut sebagai kondensasi. Kalian bisa juga melihat proses penguapan. Lihat saja, ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air di dalam panci. Ketika kalian membuka tutupnya, beberapa saat kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Fungsi air bagi makhluk hidup. Ada yang bisa menyebutkan makhluk hidup itu apa saja? Ya, yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Fungsi air bagi manusia yaitu untuk mandi, untuk makan, untuk minum, untuk mencuci, sebagai transportasi air seperti kapal, perahu, sampan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, fungsi air untuk hewan sebagai sumber kehidupan, yaitu untuk mandi, untuk makan, untuk minum, menjadi habitat hidup hewan. Dan yang terakhir, untuk menjaga suhu hewan ketika udara panas. Fungsi air bagi tumbuhan yaitu untuk membantu proses fotosintesis, menjadi sumber kehidupan, menjadi pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah. Pasti kalian bertanya-tanya, ada berapa banyak air yang ada di bumi? Mengapa air tersebut tidak habis-habis? Sejatinya, jumlah air itu tetap tidak berubah. Komposisi air di bumi, yaitu 70% bumi tertutup air, 97% air berada di dalam lautan atau air asin, 3% air tawar, 2% air tawar dalam bentuk es, 0,9% air tawar sebagai air tanah, 0,09% air tawar sebagai danau, sungai, rawa, dan uap air di atmosfer. Tetapi saat ini sebagian besar air tersebut sudah tercemar. Sangat disayangkan. Ini terjadi akibat lingkungan yang mengalami perubahan. Nah, Anda semua buang sampah pada tempatnya ya. Jangan sampai kalian merusak lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut terjadi akibat yang pertama, aktivitas manusia. Yang kedua, faktor alam.
Lalu, apa saja aktivitas manusia yang berdampak pada siklus air? Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, pencemaran udara, menebang pohon secara liar, pembangunan jalan dari aspal dan beton, pengambilan air tanah secara berlebihan, membuang limbah ke sungai atau laut. Sedangkan faktor alam yaitu ada angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya nak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.